Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel kesayangan. Oke, kali ini gua mau membahas tentang tiga motor yang mau kalian beli. Dan di sini kalian yang mau beli antara tiga motor ini, kalian masih bingung atau kalian masih dilema, gua akan menjelaskan karakteristik dari tiga motor yaitu CBR 150R, R15 P3 atau P4, dan yang terakhir GSX R150. Oke, kalian wajib nonton video ini sampai habis agar tidak salah beli motor. Oke Brody, sebelumnya kalian yang menonton video ini jangan lupa untuk like and share sebanyak-banyak, dan jangan lupa di subscribe juga channel wah agar semakin berkembang, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, kita kembali ke tujuan awal. Anda beli motor buat apa? Kalau kalian tujuannya buat sehari-hari atau buat kerja di kota yang sering terjadi kemacetan, gua saranin beli CBR 150R. Kenapa begitu? Karena performa posisi ridingnya sangat nyaman. Karena posisi setangnya upper yoke, jadi lebih tegak dari kompetitornya, dan dibekali desain yang paling agresif karena banyak lekukan tajam, cocok buat bermacet-macetan. Jadi kalau lu buat di kemacetan itu sangat cocok banget. Nah, tarikan awal itu sangat nendang banget. Nah, jadi kalau tujuan Anda itu beli sport firing 150 buat spek kerja sehari-hari, mending gua saranin kalian beli CBR 150R. Oke Bang, ada pertanyaan nih Bang. CBR 150 klotok-klotok mesinnya. Nah, jadi ya benar, buat generasi pertama di tahun 2016 ya, itu banyak banget yang klotok-klotok. Kenapa itu? Itu dari tensionernya bro. Nah, tensionernya itu kalau nggak salah di kisaran harga 50 ribuan itu tensionernya. Nah, itu juga sudah lemah, harus diganti gitu. Gua juga memiliki CBR 150R tipe K45N, dan sampai saat ini gitu sudah 4 tahun dari pembelian. Dari tahun 2020, sekarang sudah tahun 2024. Masih aman-aman aja, Bro. Di mesin tidak terdengar suara klotok-klotok. Nah, kenapa dulu gua beli CBR 150R tipe K45N ini di tahun 2020? Nah, ini tujuan gua utama itu ya buat kerja. Jadi biar gak pegel karena nunduk. Oke, lanjut. Kalau tujuan kalian buat nongkrong, buat San Mori gitu ya, buat nongkrong-nongkrong lah. Itu ya, kalian wajib coba yang satu ini dari R15, dari Yamaha R15, atau gua saranin beli R15 aja gitu ya. Kenapa? Karena R15 itu bodinya Mogeluk gitu. Kenapa Mogeluk? Dengan cc 150 tapi bodinya sangat besar, yang hampir sama dengan R25 kakaknya sendiri Brody, hampir sama bodinya. Nah, jadi Mogeluk sekali untuk si R15 ini gitu, dari V3 dan V4 nya. Dengan suspensi depan sudah dibekali dengan upside down. Posisi ridingnya lebih sporty ya dari CBR 150 karena sudah pakai stang under yoke, dan motor CBR itu masih pakai stang upper yoke.
Oke, R15 ini sudah ganteng ya, karena R15 ini memiliki DNA R1 kalau nggak salah ya. Nah, ala-ala motor GP gitu. Cuma ini paling berat di kelasnya. Oke, kalau tujuan kalian buat ya road race atau balap-balapan ya itu juga di sirkuit yang resmi, kalian wajib coba GSX 100, GSX R 150. Kenapa? Karena dimensi paling mungil dari kedua kompetitornya dan untuk bobot paling ringan di kelasnya dan juga paling kencang untuk staminanya dibanding yang 15 dan CBR gitu, karena bobotnya paling ringan. Untuk kemungkinan itu tiga tujuan kalian ya yang jadi tujuan kalian. Jadi ketika kalian sudah memiliki tujuan utama motor itu buat apa, kalian harus bisa memutuskan. Oke, gua akan menjelaskan dari sektor mesin CBR 150 yang pertama ya. Jadi CBR 150 itu pakai mesin kubikasi 149,16 cm kubik dengan tenaga maksimal 16,8 horsepower dan torsi 15,4 Nm dengan sistem pembakaran full transistorizer gitu ya, dengan bobot standar 130 kg dengan pengaturan katup sudah DHC dengan fitur anti lock brake system, dan untuk DHC juga ya, dan untuk dibekali dengan sistem ABS. Ada juga yang belum gitu ya. Untuk fitur ABS dari CBR ini dia dilengkapi juga lampu darurat, tidak ada tombol switchnya. Yang buat ngidupin itu si lampu hazard itu. Nah, lampu darurat itu khusus kalian yang ngerem atau yang rem dadak, itu lampu darurat bisa hidup layaknya hazard, dan dilengkapi juga dengan LED ya, lighting system. Jadi semua sistemnya sudah pakai LED termasuk lampu-lampu sennya juga ya. Dan untuk tampilan CBR 150 terbaru itu sama bodinya seperti kakaknya CBR 150R. Nah, jadi banyak dibilang juga motor 2,5 dan jadi pusat perbincangan di sektor sports firing 150 cc. Oke, lanjut ke R15 V3 atau yang sekarang V4 dengan kapasitas mesin 155,1 cm kubik, dapat menghasilkan tenaga maksimal 19,04 horsepower dan torsi 14,7 Nm. Bobotnya paling berat dibanding dari kompetitornya, yaitu 137 kg. Pengaturan katupnya sudah dibekali dengan SHC, pakai single overhead. Nah, dan juga dilengkapi dengan VVI. Motor ini sudah cukup sangat bagus untuk di kelasnya. Tapi untuk motor ini belum dilengkapi dengan lampu LED atau belum full LED karena lampu sennya masih pakai bolham. Untuk GSX R 150 dengan kapasitas mesin 147 dengan 147,3 cm dapat menghasilkan tenaga maksimal 18,9 horsepower dan torsi 14,0 Nm untuk kelasnya 150 cc. Dan untuk bobotnya paling ringan sport firing ya, yaitu 126 kg dengan pengaturan katup DOHC sudah sama dengan CBR 150. Nah, untuk motor ini sudah dilengkapi fitur keyless. Lampu-lampu belum support LED ya, jadi masih pakai lampu bolham untuk sistem pengesenan atau sennya. Oke, kita lanjut kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan CBR 150 yaitu tampilannya sangat agresif dan menarik, sangat tajam meruncing bodinya, dan untuk konsumsi bahan bakarnya sangat irit brody. Nah, untuk posisi ridingnya sangat enak dan nyaman di kelas sport firing 150. Dan untuk 150 CBR 150 tipe K45R terbaru 2023 itu sudah dibekali dengan suspensi depan
yaitu suspensi upside down, tidak kalah sama dengan kompetitornya. Oke, lanjut kekurangan dari CBR 150R. Bobotnya yang berat seharusnya bisa dipangkas lagi buat meningkatkan performa dengan mesin yang cukup kecil kapasitasnya. Oke, lanjut ke R15. Kelebihannya perubahan menyeluruh dari versi sebelumnya. Suspensi depan sudah pakai upside down di kelas 150 cc. Bahkan R25 yang model kayak gitu itu belum dilengkapi dengan suspensi upside down. Untuk bobotnya yang berat dibanding kompetitornya, dan dijuluki juga sebagai motor kopong atau mesin dengan kapasitas kecil tapi bodinya besar. Oke, lanjut ke GSX R150. Oke, untuk performa mesinnya luar biasa, tidak diragukan lagi. Sudah dibekali dengan fitur IC Star System sebagai pembeda dari yang lainnya. Performa mesinnya ya untuk cc-nya tidak diragukan lagi ya untuk ya mesinnya. Lanjut kekurangan GSX R150. Estetika desainnya lebih gak agresif seperti dibanding dengan CBR 150 dan R15 P3 atau P4. Karakteristiknya melengkung-melengkung dengan desain yang tajam, gak desain yang kurang agresif. Untuk lampu belum dibekali dengan sistem LED, jadi masih belum full LED dan itu masih pakai lampu bolham. Untuk pengesenannya sering kali dijuluki dengan headlampnya yang seperti ikan lele. Jadi banyak dibilang disebut juga si lele berjalan. Oke, ya segitulah untuk penjelasan dari gua buat kalian yang mau beli ketiga motor ini. Gua lebih saranin ke tujuan awal kalian. Kalau mau atau kalau buat harian mending gua saranin CBR 150 yang posisi ready-nya lebih nyaman dibanding dengan kompetitornya, dan tenaganya juga dihasilkan dari mesinnya paling bawah di kelasnya, tapi ya agak norak-norak amat. Dan untuk nongkrong-nongkrong buat ganteng-ganteng ya tentu pilih R15, tapi kalau buat tujuannya buat road race atau balapan di sirkuit ya harus coba GSX R150 yang kecepatannya atau tenaganya lebih dari kompetitornya. Oke, segitu yang bisa gua jelaskan tentang ketiga motor tersebut. Jadi jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel gua dengan cara like and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe juga channel gua agar semakin berkembang. Bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, gua mohon maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan dari gua kurang lengkap ataupun ada kesalahan. Dari penjelasan gua mohon maaf sebesar-besarnya. Gua ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.